Yuhu, kembali lagi di channel Warau Wiri cuy, yang selalu ngebahas hal-hal yang aneh, unik, dan lucu nih guys. Nah, video kali ini kami akan ngebahas 8 kotoran termahal di dunia. Penasaran kan? Cuma kotoran doang, tapi harganya bisa beli 10 sempak bolong sekaligus. Positive thinking aja, mungkin kotorannya ada emas dan berliannya guys. Yaudah, kita langsung aja masuk yuk ke videonya. Oh iya, jangan lupa siapin gorengan dan kopi ya, biar nontonnya makin mantap. Kotoran luwak. Di urutan yang pertama adalah kotoran luwak, tapi bukan white coffee ya. Kalian tahu nggak, hewan luwak itu loh yang bunyinya di koek-koek. Ternyata kotoran luwak ini cukup mahal loh. Harga kotoran luwak ini dihargai 1.500.000 per kilonya. Tapi bukan hanya sembarangan kotoran aja ya yang diambil, tetapi kotoran biji kopi yang udah dimakan sama luwaknya. Jadi, luwak ini diberi makan kopi biar kuat begadang. Canda luwak. Nah, nanti pas luwaknya udah modal, kotorannya diambil, lalu diambil biji kopinya supaya diolah menjadi kopi yang bener-bener enak, yang mantap, yang tiada duanya gitu guys. Kotoran ikan paus. Di urutan yang kedua adalah kotoran ikan paus. Sebenarnya bukan sembarangan kotoran ikan paus, tapi hanya ikan paus sperma atau yang disebut dengan sperm whale yang kotorannya diburu karena harganya sangat mahal. Tapi sebagian orang juga ada yang taunya muntahan sih, muntahan ikan paus. Nah, namun kotoran ikan paus sperma ini tuh sangat langka. Itulah mengapa sangat mahal. Dan harga kotoran ikan paus sperma ini per kilonya dihargai 20 juta rupiah. Mahal banget kan? Tetapi harga bisa juga berubah ya pada waktu yang tidak ditentukan. Dan kotoran paus ini diolah menjadi parfum dan juga deodoran. Tapi nggak cuma parfum sama deodoran guys. Bisa juga untuk pengobatan, menambah rasa pada makanan, itu loh. Macam kayak bumbu-bumbu dapur punya mama-mama di rumah. Ya, tapi sih lebih terkenal dibuat parfum sih dengan wangi-wangian yang mahal. Itulah kenapa si kotoran ikan paus ini tuh bener-bener mahal, langka soalnya cuy. Kotoran gajah. Di urutan yang ketiga nih ada kotoran gajah cuy. Kotoran gajah pun tidak kalah mahal dari si kotoran luwak. Kenapa? Karena kotoran gajah sendiri dihargai 1 pon atau kalau diubah ke kilogram hasilnya 0,5 kilo atau yang setara dengan 500 gram. Itu dihargai seharga 7.100.000 loh. Mahal kan? Lumayan banget, lumayan mahal. Dan jadi tuh sama aja prosesnya. Jadi si gajahnya diberi makan, lalu tunggu gajahnya sampai modal lagi. Sama kayak luwak, nunggu modal juga. Nah, kotorannya nanti diolah menjadi kopi yang bernama kopi black market. sorry, maksud gue kopi black ivory. Udah ada yang pernah coba belum black ivory? Kalau belum, cobain deh rasanya. Bikin dompet kritis selama 3 bulan. Anjay. Nah, tapi serius, itu tuh enak, makanya cobain kalau yang belum cobain. Kotoran panda. Di urutan yang keempat adalah kotoran panda cuy. Ada yang tahu panda nggak? Itu loh, hewan yang cute itu, yang manis-manis gimana gitu, yang warnanya hitam putih, terus matanya hitam kayak orang sering begadang. Dan kebetulan di film Kung Fu Hustle dia yang paling jago. Ya tahu kan? Pasti tahu lah ya. Nah, ternyata harga kotoran Kung Fu panda ini cukup mahal. Maksud gue harga kotoran si panda ini cukup mahal karena kotorannya ini diolah menjadi pupuk. Sebenarnya yang mahal bukan kotorannya, tapi kotoran si panda ini
yang dijadiin pupuk, terus pupuknya dipupukin ke teh. Dan teh inilah yang jadi mahal. Karena si teh ini bisa mencegah penyakit. Salah satunya itu penyakit kanker. Itulah mengapa harganya mahal banget. Harga teh yang udah dipupukan itu seharga 980,8 juta per kilonya. Luar biasa mahal. Berarti kalau gue punya panda di rumah, dari kotorannya aja gue olah, bisa jadi kaya dong gue. Iya kan? Boleh gak sih panda dipelihara? Auto pelihara nih gue. Kotoran beberapa hewan. Di urutan yang kelima adalah kotoran beberapa hewan menjadi satu kotoran yang baru. Jadi ini kotorannya campur-campur guys. Kotoran ini tuh berasal dari hewan kelelawar, burung laut, dan jangkrik. Sorry. Kotoran dari beberapa hewan ini diolah menjadi pupuk organik yang sangat bagus untuk semua tanaman termasuk kangkung. Pada abad ke-19, pupuk ini sampai menjadi salah satu komoditas terpenting yang diburu oleh pemerintah Amerika Serikat hingga negara-negara Eropa. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat pun sampai membuat Guano Island Act atau Undang-Undang Kepulauan Guano pada tahun 1856 yang berisi bahwa warga Amerika Serikat berhak mengambil deposit guano di kepulauan tersebut. Saking mahalnya ya kotoran hewan-hewan itu, tapi mesti jadi satu, karena kalau sendiri-sendiri nggak jadi mahal. Sama kayak aku, kalau nggak ada kamu, sendiri tuh nggak enak. Apaan sih? Pokoknya gitu dah, mesti beberapa hewan. Kotoran Elvis Presley. Di urutan yang ke-6 adalah kotoran Elvis Presley. Pada tahun 2012 lalu, celana dalam Elvis Presley dilelang seharga 86 juta rupiah kepada fansnya. Namun calon pembelinya berkata, celana dalam itu ternodai di selangkangannya. Dan ada juga yang berkata bahwa celana dalam itu bekas kotoran. Mungkin pas lagi manggung kebelet modal kali ya, mungkin. Atau bagaimana kalau kita tanya sama rumput yang bergoyang, kenapa bisa begitu gitu. Yang jadi pertanyaannya nih, apa yang ngebuat dalaman Elvis ini tuh mahal? Apa karena mungkin dia seorang bintang rock? Atau karena ada noda di selangkangannya? Gak ngerti, gak paham. Aku tuh gak paham mas. Gue juga nggak tahu sih kenapa mahal. Padahal ya, kalau mau beli celana dalam second nih yang bolong, teman gue si Asep juga banyak stoknya. Banyak banget dia mah yang bolong-bolong gitu. Tapi sayang, dalamannya si Asep mah nggak mahal, murah banget. Fosil tinja. Di urutan yang ke-7 adalah fosil tinja cuy. Pada tahun 1972, pekerja konstruksi menemukan potongan tinja manusia yang sudah memfosil sepanjang 20 cm dan lebar 5 cm. Nah, ketika mereka menggali itu tuh ketemunya ketika ngebangun cabang baru Lloyds Bank di New York, Inggris. Sejarawan mengatakan, kotoran itu berasal dari seseorang yang tinggal di New York yang dikuasai Viking sekitar abad ke-9. Para ahli juga menambahkan penghasil feses ini mungkin memiliki masalah pencernaan dan tidak dapat buang air besar selama beberapa hari sebelum mengeluarkannya. Pasti sakit. Tes laboratorium mengungkapkan kotoran ini mengandung banyak sari-sari daging dan roti. Omong-omong. Feses tersebut kini bernilai 550 juta rupiah. Namun tidak untuk dijual dan disimpan di Jorvik Viking Center di New York. Unik ya, kotoran manusia ini kok bisa jadi fosil ya? Dan yang lebih unik lagi, mahal, 500 juta coy. Tinja milik seniman ternama Italia. Di urutan yang ke-8 adalah tinja milik seniman ternama di Italia. Mungkin kalian akan kaget mendengar kotoran seniman asal Italian yang sangat mahal. Harga kotoran seniman ini
yang tidak disebutkan namanya dihargai 3,4 miliar. Seniman asal Italia ini adalah Piero Manzoni, yang sebelum meninggal dia memasukkan tinjanya ke dalam kalem, kemudian diberi label bernama Merda di Artista. Jika diartikan ke bahasa Indonesia berarti tinja seniman. Ketika Piero Manzoni meninggal, tinjanya menjadi sangat mahal dan dicari oleh penggila seni. 3,4 miliar untuk harga tinja milik seniman. Dan kayaknya yang gue baru tahu cuma ada di Italia deh, belum ada di negara-negara lain. Iya gak sih? 3,4 miliar cuma untuk tinja, itu mahal banget. Sayangnya sih si Akang Piero ini udah meninggal dunia. Tapi nggak sayang juga nih, ternyata setelah dia meninggal dunia pun malah jadi makin mahal karena dicari oleh penggila seni. Nah, gimana nih sahabat warawiri? Luar biasa mahal kan untuk sekelas kotoran, dan unik-unik juga ya, dari kotoran hewan, kotoran manusia, bahkan kotoran manusia yang sudah memfosil. Luar biasa. Dan itulah kotoran-kotoran yang mahal menurut versi warawiri ya. Oh iya, pokoknya jangan lupa untuk di like, komen, serta subscribe-nya ya. Gratis loh, biar kalian tuh bisa dengerin suara-suara gue lagi. Dan gue bisa kasih video-video lucu lagi buat kalian. Jadi jangan lupa ya untuk 3 itu, like, comment, subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.